Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmatnya lah kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Pendidikan Abad 21. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di dunia yang begitu sangat cepat berubah, di mana pada dekade terakhir dunia mengalami transformasi besar-besaran. Revolusi industri membawa kita pada era digital seperti internet, kecerdasan buatan, big data itu sudah menjadi keseharian kita. Dunia tak lagi sama seperti dahulu. Informasi bergerak begitu sangat cepat, batas negara menjadi kabur dan persaingan semakin ketat. Lalu, apa peran pendidikan abad 21? Pendidikan abad 21 harus menjadi jawaban atas tantangan zaman. Ya, bukan lagi sekedar ruang kelas yang diapit oleh 4 dinding. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dinamis, kontekstual, dan berbasis teknologi. Pendidikan abad 21 bukan lagi sekedar tentang menekankan pada aspek ilmu pengetahuan, tapi juga menekankan pada nilai kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, ada 4 ciri khas yang harus kita ketahui tentang abad 21. Baiklah, yang pertama yaitu pembelajaran berbasis keterampilan. Di era sekarang tidak cukup hanya pintar menghitung atau menghafal teori. Pada zaman sekarang, siswa harus mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja dalam tim, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Itulah yang disebut dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi digital. Pendidikan abad 21 menekankan untuk siswa dan guru untuk mampu menggunakan teknologi secara baik dan benar. Contoh dalam pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis video, coding, bahkan penggunaan AI pun pada zaman sekarang tidak asing. Maka jadilah pengguna teknologi yang cerdas, tidak hanya sekedar sebagai konsumen pasif. Ketiga yaitu pembelajaran sepanjang hikayat. Pada era sekarang, pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat. Jadi ketika kita sudah lulus sekolah atau kuliah, itu tidak boleh berhenti karena kita harus bisa menyesuaikan pendidikan pada abad ini. Yang keempat adalah penanaman karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Walaupun teknologi berkembang sangat pesat, kita tidak boleh melupakan jati diri. Karena pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia yang bertanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. Itu harus ditanamkan sejak dini. Mewujudkan pendidikan abad 21 bukan tanpa tantangan. Masih banyak daerah yang masih ketertinggalan. Masih banyak kurang infrastruktur, masih banyak kurangnya literasi digital, dan belum lagi tenaga pendidik yang harus menyesuaikan dengan kurikulum. Jadi marilah kita bantu mewujudkan pendidikan abad 21. Yang berbahagia, pendidikan bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Jika ingin bangsa ini maju dan memiliki daya saing bermartabat, kita memulainya dari pendidikan. Bukan hanya pendidikan yang pintar, tapi pendidikan yang mampu memanusiakan manusia. Mari kita bentuk pendidikan abad 21 sebagai gerbang masa depan. Gerbang di mana anak-anak bangsa mampu berdiri sejajar lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Setelah akhir kata dari saya mengajak teman-teman untuk bukan hanya sekedar jadi penonton, tapi menjadi pelaku. Karena pendidikan itu sangat penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato saya. Saya meminta maaf bila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Nilai-nilai kebangsaan. Walaupun dengan hikayat. Di era sekarang ilmu pembelajaran abad pembelajaran apa sih? Yang pertama
adalah pembelajaran berbasis keterampilan. Di era sekarang tidak cukup